Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus Te. Shalom, selamat sore menjelang malam, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini, Kamis tanggal 17 Juni tahun 2020, kita umat lingkungan Santo Fransiskus Reremi melaksanakan ibadah lingkungan secara online melalui media video streaming. Jadwal ibadah pada hari ini seharusnya di keluarga Samsoni, tetapi tidak bisa terlaksana karena adanya wabah pandemi COVID-19. Kita bersyukur kepada Tuhan tetap bisa melaksanakan ibadah lingkungan walaupun tidak bertemu secara fisik. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kita buka dengan lagu pembukaan Manda Bakti nomor 160. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antara nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan ke dinding bukit-bukit, namanya diserukan oleh alam dan manusia dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Mari Bapak Ibu adik-adik yang terkasih, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, umat lingkungan Santo Fransiskus Reremi, dimanapun berada, wujud doa pada hari ini, kita menyampaikan wujud-wujud doa dari keluarga Samsoni, dan juga kita mendoakan permohonan-permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Sebelum kita melanjutkan ibadah dan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita menyesal atas segala dosa yang pernah kita perbuat. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Doa pembukaan. Allah Maha Pemurah, terima kasih Engkau telah bersedia menemani dan berkati kami dari pagi hingga malam hari ini. Kami mohon semoga ibadat ini membuat kami lebih dekat denganmu, serta selalu menyandarkan hidup kami di dalam tanganmu, dengan pengantara Kristus yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan yang barusan kita dengar dari Injil Matius mengajarkan bagaimana berdoa dengan baik dan benar, dan doa yang diajarkan adalah doa Bapa kami, doa yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Umumnya, orang tidak suka mendengar pembicaraan yang terlalu bertele-tele. Banyak orang menggerutu kalau misalnya pada sebuah kesempatan pesta pernikahan, kata sambutannya terlalu lama. Atau bahkan orang tidak betah jika seorang pemimpin ibadah terlalu lama berkhotbah. Banyak dari kita menginginkan setiap pembicaraan itu singkat, tetapi mengandung makna dan arti yang mendalam. Sebab berbicara terlalu banyak membuat orang seringkali lupa akan hal-hal yang penting. Pembicaraan akan melebar dan kehilangan makna. Jika berdoa adalah sebuah kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan, maka hendaklah kita pun menyadari bahwa keagungan Dia
tidak terletak pada panjang atau bertele-telenya kata-kata, tetapi lebih pada makna dan kedekatan ungkapan doa itu dalam pergumulan batin kita. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami sebagai contoh setiap doa. Dalam doa Bapa kami, kita memohon beberapa hal pokok, yakni bagaimana kita memuliakan Tuhan dan bagaimana kita memohon agar hidup kita tercukupi dan sejahtera. Doa Bapa kami juga mengingatkan kita bagaimana menghidupi semangat pengampunan terhadap sesama. Yesus meminta agar doa Bapa kami menjadi pola dan contoh dari setiap doa dan sembah bakti kita kepada Tuhan. Marilah kita semua, terutama pada saat-saat yang sulit karena pandemi COVID-19, tetap selalu mengucap syukur dengan berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dan kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Semoga kita semua semakin terbuka pada kehendak Tuhan dan bukan pada keinginan pribadi kita. Amin. Sebagai pernyataan iman atas sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang Maha Kasih telah membebaskan manusia dari dosa-dosa berkat kerahimannya. Atas kesatuan yang kita alami pada hari ini, marilah kita bersyukur dan memanjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi keluarga Samsoni Mehen, ya Bapa, kami bersyukur bersama keluarga Samsoni atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Semoga Engkau selalu melindungi keluarga ini, memberikan kesehatan yang baik dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Secara khusus, keluarga memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesehatan bagi ibu tercinta di Jayapura. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga lingkungan Santo Fransiskus yang berulang tahun, yaitu adik Hana Tarigan, adik Angelica, dan salah satu anggota keluarga dari keluarga Sipangkar. Terima kasih Tuhan atas umur yang Tuhan telah tambahkan dalam kehidupan mereka, dan mohon berkat serta perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka selanjutnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pendidikan anak-anak, terutama mereka yang telah lulus dan naik kelas, kiranya Tuhan berkati anak-anak dalam jenjang pendidikan selanjutnya, dan secara khusus untuk Vivian Mondong yang akan kembali ke Surabaya untuk melanjutkan penelitian dan mempersiapkan diri menghadapi ujian skripsi. Kiranya diberi kelancaran dalam perjalanan ke Surabaya dan dalam penyelesaian studinya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi warga lingkungan Santo Fransiskus dan anggota keluarga yang sedang sakit. Secara khusus untuk Ibu LC, istri dari Bapak Frans Wijaya, Bapak FX Joko Pranowo di Bogor, dan Bapak Emmanuel Ngaji di Malang. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu agar memberikan kesembuhan bagi warga lingkungan Santo Fransiskus dan anggota keluarga yang sedang sakit, lewat obat yang diminum, perawatan para medis, dan segala upaya yang telah dilakukan oleh keluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga lingkungan Santo Fransiskus dan anggota keluarga yang telah meninggal dunia, secara khusus untuk Bapak Gabriel S. Mehen, Bapak Mulyo Diharjo, Ibu Sri Hartati, Oma Yudit Eleowarin, Melkior Tokan, dan Alter Latu Harhai. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, ampunilah segala dosa dan kesalahan semua anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia, dan berikanlah kehidupan kekal bagi mereka bersama para kudus di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua tenaga medis, TNI, Polri, ASN, para relawan, dan siapa saja yang bekerja mencurahkan tenaganya untuk menangani pasien corona karena virus COVID-19. Semoga mereka semua diberikan ketabahan, kesabaran, dan diteguhkan hatinya dalam memberikan upaya pertolongan kepada sesama yang membutuhkan pertolongan dan perawatan karena virus COVID-19. Lindungilah keluarga mereka dari segala mara bahaya dan penyakit. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah bijaksana dan efektif dalam menangani penyebaran virus corona dan dampak-dampaknya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa permohonan dan harapan yang kami panjatkan kepadamu. Dengarkanlah doa-doa kami demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu persembahan Manda Bakti nomor 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan kegulanan, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Marilah kita satukan persembahan dan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kuasa, persaudaraan di antara kami telah Engkau satukan dalam ibadah pada sore hingga malam hari ini. Kami juga telah Kau perkenankan untuk mendengarkan sabda-Mu dan juga memanjatkan doa-doa permohonan kami. Jadikan sabda-Mu pegangan dalam hidup kami sehari-hari. Kini ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada malam hari ini. Sertailah seluruh kehidupan kami, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada malam hari ini, ada pengumuman dari pengurus lingkungan. Yang pertama, doa minggu depan, Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020, akan kita satukan bersama dengan wujud-wujud doa dari keluarga Mansuetus Sales yang akan dipimpin oleh Bapak Samsoni dan Ibu Kasanto. Bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin ibadah melalui media video streaming, selain yang sudah terjadwal, dapat menghubungi pengurus lingkungan melalui WA. Mengingat untuk bulan Juli masih ada beberapa minggu yang belum ada jadwal petugasnya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang setia mengikuti ibadah lingkungan melalui media video streaming. Pesan dari saya, tetap semangat, hidup sehat, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan terus berdoa. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, dan keluarga kita selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadah pada malam hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu.
seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Segala sesuatu. Terima kasih, selamat malam. Yeah.